Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semua. Jumpa lagi pada acara Bincang Santai PTA Ambon. Saya Anitua Huns dengan narasumber kita kali ini, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif MH. Bagaimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Ya, topik kita kali ini yaitu pengertian, rukun, dan syarat wasiat. Pertanyaan saya nih Pak, di tengah-tengah masyarakat sering kita dengar kata-kata wasiat ya Pak ya? Iya betul. Iya. Apa sih sebenarnya pengertian wasiat itu Pak? Pengertian wasiat sebenarnya itu dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab ya, yaitu wasiah. Artinya suatu pelepasan hak terhadap harta peninggalan seseorang yang dilaksanakan nanti pada saat pemberi wasiat itu meninggal dunia. Memang dilihat secara tekstual, para ulama itu berbeda-beda. Kalau Imam Abu Hanifah itu mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak secara sukarela yang pelaksanaannya itu ditangguhkan setelah pewasiatnya meninggal dunia. Nah, kemudian Imam Malik juga memberikan definisi bahwa wasiat itu adalah perikatan yang mengharuskan penerima wasiat itu memperoleh sepertiga dari harta peninggalan pemberi wasiat. Lain lagi definisi yang menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat itu adalah amal sedekah terhadap hak yang disandarkan kepada sesuatu hal tertentu. Artinya keadaan tertentu itu terlaksananya nanti pada saat pemberi wasiat itu meninggal dunia. Kemudian Imam Hambali memberikan definisi wasiat itu adalah menyuruh orang melakukan upaya setelah si pewasiat itu meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat dari tekstualnya memang itu pengertiannya hampir sama. Sehingga di dalam hukum Islam itu ada definisi yang disepakati oleh para ulama, yaitu pernyataan atau perkataan seseorang untuk memberikan hartanya kepada orang lain, ataukah misalnya untuk penelusuran utang atau pemanfaatan barang milik si pewasiat. Nah, kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sudah juga diberikan definisi bahwa wasiat adalah pemberian seseorang atau kepada orang lain atau satu lembaga yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat dari pengertian-pengertian itu hampir sama, tekstualnya aja yang berbeda. Kemudian di dalam hukum perdata itu wasiat adalah diartikan sebagai testamen, kehendak terakhir. Nah, kehendak terakhir orang yang akan meninggal dunia itu, atau suatu surat
yang memuat tentang ketetapan itu, kehendak pihak yang ingin memberikan wasiat itu. Nah, jadi kalau hukum perda itu seolah-olah harus tercantum di dalam surat yang isinya itu mengungkapkan apa yang akan diberikan kepada orang yang penerima wasiat itu. Itu Bu Ani. Apa saja Pak rukun untuk mendapatkan wasiat itu Pak? Sebelumnya barangkali saya jawab ini rukunnya. Ini sedikit ada perbedaan pelaksanaan wasiat itu menurut kompilasi hukum Islam dan menurut hukum perdata. Kalau kompilasi hukum Islam itu tidak selalu mengharuskan bahwa wasiat itu harus secara tertulis. Boleh saja pemberi wasiat itu hanya secara lisan kepada orang yang diberikan wasiat. Ya, cukup dengan 2 orang saksi. Nah, tapi juga boleh secara tertulis, boleh juga misalnya dilaksanakan tulisan di depan notaris. Sedangkan kalau hukum perdata, seolah-olah penyerahan wasiat atau pemberian wasiat itu harus secara tertulis dan dilaksanakan atau dipersaksikan di depan notaris. Jadi itu ada perbedaan. Kalau hukum perdata itu diharuskan di depan notaris dan harus tertulis. Kemudian tadi pertanyaannya, apa saja rukun daripada wasiat itu? Yang pertama rukunnya adalah ada pemberi wasiat. Ada orang yang menjadi pemberi wasiat. Kedua, ada orang yang mau menerima wasiat. Jadi kalau misalnya orang yang menerima wasiat harus ditanya juga, apakah bersedia menerima wasiat itu? Kalau dia menolak untuk menerima wasiat itu, tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh diwasiatkan, berarti dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap wasiat itu. Nah, rukun ketiga adalah ada harta benda yang pada saat meninggalnya itu ada nyata, ada barangnya. Ada barangnya yang dilihat. Yang keempat itu ada sigat, ada ucapan apa yang diserahkan itu. Barang apa? Karena misalnya bisa berupa barang bergerak, bisa tidak bergerak. Misalnya tanahnya harus jelas di mana tanah letaknya yang diwasiatkan itu. Kalau misalnya barang bergerak itu barangnya apa, berupa apa dan sebagainya. Jadi itu rukunnya ada 4 yang harus ada. Kemudian syaratnya itu orang yang berwasiat itu harus dewasa. Harus dewasa. Jadi anak-anak enggak kalau misalnya masih belum dewasa berarti wasiat itu tidak memenuhi syarat. Jadi harus dewasa. Kemudian yang kedua berakal sehat. Nah, kemudian ketiga syaratnya adalah keinginan sendiri dari pemberi wasiat. Tidak boleh orang memberi wasiat itu dipaksa. Jadi syaratnya harus dengan kemauan sendiri, sama juga dengan penerima wasiat itu keinginan atau ada persetujuan untuk menerima tanggung jawab atau menerima wasiat itu. Nah ini kalau kita kembali lagi masalah dewasanya seseorang itu dalam kompilasi dalam hukum Islam, kemudian yang diterjemahkan dalam kompilasi hukum Islam itu dengan KUHP itu berbeda. Kalau kompilasi hukum Islam itu menetapkan kedewasaannya seseorang untuk bisa menerima untuk memberi wasiat adalah 21 tahun. Kalaupun di bawah 21 tahun itu
pemberi wasiat itu sudah melangsungkan pernikahan. Nah, sebab kalau sudah melangsungkan perkawinan berarti dia sudah termasuk dewasa. Kalau di dalam hukum Islam secara umum, batasan dewasa itu setelah mimpi basah. Ya. Kalau sekarang ini barangkali 14-15 tahun itu sudah, itu batasannya. Tapi mungkin yang lebih tepat memang dalam hukum Islam itu yang sudah diterjemahkan di dalam kompilasi hukum Islam itu 21 tahun. Itu yang sangat layak menurut saya. Kemudian kalau menurut hukum perdata, batasannya adalah 18 tahun. Kalau kurang dari 18 tahun itu dilihat dari apakah menikah atau belum. Kalau sudah menikah berarti itu sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian tadi selain daripada dewasa juga harus punya akal yang baik, akal pikiran yang baik. Berarti kalau misalnya orang gila, orang yang setengah sadar, orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemberi wasiat. Jadi itu rukun dan syarat-syaratnya untuk memberikan wasiat kepada orang yang dipercaya menerima wasiat itu. Saya kira itu jawabannya, Bu Ade. Satu lagi nih Pak, tadi Bapak jelaskan kurang dari 18 tahun ya Pak, menerima wasiat itu. Apabila bapaknya meninggal kan, jatuh kepada anaknya. Kalau anaknya belum cukup umur, misalnya masih balita Pak, terus dia cuman tunggal, kira-kira wasiatnya itu jatuh bagaimana Pak menurut hukum Islam ataupun hukum perdata Pak? Saya luruskan dulu pertanyaannya Bu Ani, bahwa di kalangan ulama itu memberikan wasiat kepada ahli waris itu tidak diperbolehkan. Nah, kalaupun misalnya diperbolehkan, itu harus ada persetujuan dari semua ahli waris yang ada. Nah, tadi pertanyaannya misalnya anak yang masih kecil, ya, kalau misalnya pendapat yang membolehkan itu misalnya wasiat itu kalau anak-anak misalnya, ya ditunggu sampai dewasa, misalnya penyerahan boleh mungkin pakai perwalian. Nah, dan syaratnya itu wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan yang memberi wasiat. Iya. Jadi yang kuat itu Bani, bahwa wasiat kepada ahli waris itu enggak. Jadi kalau wasiat itu harus diberikan kepada orang lain atau lembaga. Itu menurut kompilasi hukum Islam. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Pak. Demikian saudara semua penyampaian dari Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif MH. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.